2023 kemarin gue menutup tahun dengan baca satu volume manga yang memuaskan rasa fangirling gue. Udah gitu plot twistnya penasaran? Ikutin terus videonya. Hey Fils, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue mau sharing review singkat dari semua buku dan juga komik yang udah dibaca sepanjang Desember kemarin. Dan salah satu komiknya itu ada yang gue kasih rating 5 bintang karena yaudah langsung kita mulai aja bahas satu persatu bukunya. Gue akan urutin mulai dari yang dapat rating paling rendah sampai yang dapat rating paling tinggi. Pertama ada ini dia, Bernalar Sebelum Klik, Panduan Literasi Digital, ditulis oleh Agus Sudibyo. Ini adalah buku non-fiksi ya, jadi semacam panduan keamanan dalam berinternet. Isinya membahas mulai dari menjaga keamanan, privasi, data diri, terus ada juga membahas macam-macam penipuan online kayak phishing, farming, dan sebagainya. Ada juga bab yang ngebahas tentang menghindari jerat UU ITE sampai ke etika dalam bermedia sosial. Penyampaiannya dalam bentuk poin-poin gitu ya, jadi emang bisa dibilang ini kayak semacam buku panduan. Narasinya mudah dipahami, jadi buat yang awam internet pun masih bisa mengikuti penjelasannya. Cuma di beberapa bagian gue sempet ngerasa jadi terlalu teknis penjelasannya sampai gue pribadi mengerutkan kening. Selain itu juga karena penyampaiannya yang berupa poin-poin tadi ya, jadi gue merasa buku ini terkesan kaku dan mirip kayak textbook. Dan juga gue mendapati ada beberapa kalimat yang diulang-ulang, mungkin maksudnya untuk menekankan betapa pentingnya poin tersebut, tapi menurut gue bisa aja diganti dengan contoh kasus yang lain untuk menghindari kesan repetitif. Karenanya untuk judul satu ini gue kasih rating 3 dari 5 bintang. Kemudian gue baca Scarlet, ditulis oleh Priska Primasari. Buat kamu yang ngikutin buku-bukunya Kak Priska pasti udah kenal ya dengan dua tokoh ciptaannya bernama Knight dan Licker. Di buku ini kita akan mengikuti aksi Knight dan Licker di Jepang dalam sebuah petualangan mengungkap jati diri seorang tokoh bernama Rosemary yang diduga punya kepribadian ganda. Yang gue suka di bagian awal tuh pembaca udah disodorkan sama adegan yang sadis dan berdarah-darah. Sebuah awal atau opening yang menurut gue langsung bikin mata gue tuh melotot. Tapi kesana-sananya nuansanya masih terkesan melo karena memang karakter kedua tokoh utama kita di sini bukan yang meledak-ledak. Unsur misterinya di sini meskipun gak terlalu kuat, tapi ketika ada satu pengungkapan plot twist itu gue nggak nyangka sih. Terus ada juga adegan yang menurut gue menyentuh gitu ya. Makanya untuk sebuah buku reuni petualangan Knight dan Licker gue cukup puas dengan Scarlet. Untuk judul ini gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Lanjut gue baca Laila Tak Pulang, ditulis oleh Abi Ardianda. Ini adalah buku kedua dari penulis Kelab Dalam Swalayan. Abi kembali menyodorkan pembaca dengan sebuah cerita psychological thriller dengan memasukkan isu feminis ke dalamnya. Sesuai dengan judulnya, kita akan mencari tahu kemana hilangnya Laila dari kacamata kakak laki-lakinya bernama Gus. Adegan brutal dan sadis kembali menghiasi karya tulisannya Abi dan bisa dibilang di sini tuh kadarnya sedikit meningkat dibanding buku pertama. Ketika tengah asik mengikuti perjalanan Gus, tiba-tiba ceritanya berakhir. Di situ gue kurang puas sih. Apalagi penyebab menghilangnya Laila itu berkaitan dengan sebuah adat atau tradisi yang mana di bab sebelumnya tuh nggak disinggung. Akan tetapi sisi positifnya sebagai pembaca gue sama sekali gak nyangka kalau kisah atau nasib Laila tuh harus berujung seperti itu. Dan juga gue kaget ketika diungkap siapa dalang dari beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dalam buku ini. Makanya untuk Laila Tak Pulang gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya itu gue baca ini dia, Imprisonment, ditulis oleh Akiyoshi Rikako. Di Instagram tuh gue posting review buku ini disertai dengan caption, wah gila sih. Karena emang menurut gue Akiyoshi is back gitu dengan kegilaan tokoh utamanya seperti yang gue temui di buku-buku awal yang gue baca dulu kayak Girls in the Dark, Holy Mother, dan juga Absolute Justice. Ada yang merasa begitu juga nggak? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Imprisonment ini tuh mengangkat tentang dunia keperawatan dan juga tentang pembagian tugas dalam mengurus anak balita di sebuah rumah tangga. Gue udah bahas panjang lebar di sebuah video review khusus ya, yang ini kalau bisa nonton di situ. Yang pasti gue suka sama Imprisonment, gue suka alurnya, gue suka ketika plot twistnya diungkap dan juga tokoh sakit jiwa yang dihadirkan oleh penulis di buku ini. Makanya untuk Imprisonment gue kasih rating 4 dari 5 bintang.
Berikutnya ada The Millhouse Murders ditulis oleh Yukito Ayatsuji, sebuah cerita misteri ruang tertutup klasik dari Jepang. Ini tuh nyeritain tentang sebuah tragedi yang terjadi di bangunan Millhouse tahun lalu, di mana ada seorang tokoh yang ditemukan mati terbakar di tempat pembakaran sampah di ruang bawah tanah. Ceritanya ini dipaparkan atau dituturkan secara paralel antara masa lalu dengan masa sekarang yang akan berujung pada kejadian puncak saat tragedi itu terjadi. Bedanya di tahun sekarang ada kehadiran seorang detektif bernama Shimada Kiyoshi yang akan mencoba mencari celah dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan sesungguhnya. Lagi-lagi gue menikmati misteri yang dipaparkan oleh penulis dalam buku ini. Terus di sini gue juga bisa menebak plot twistnya, meskipun motif atau alasan dari si tokoh tersebut tuh gue masih tetap gak nyangka gitu. Jadi ketika diungkap gue tetap terkejut. Makanya untuk judul ini gue kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Berikutnya gue baca 2 volume manga, yaitu Moriarty the Patriot volume 11 sama 12. Kalau kamu akrab sama cerita-cerita Sherlock Holmes, pasti udah tahu ya sama kasus The Sign of Four. Nah kalau di volume 11 ini diplesetin kasusnya jadi The Sign of Mary. Jadi ceritanya Dr. Watson tuh mau nikah sama Mary, makanya dia ngenalin Mary ke Sherlock sama Hudson. Tapi ternyata Mary ini punya maksud lain gitu ketemu sama Sherlock, yang akan membawa kita ke sebuah kasus tentang harta karun, dan nanti si Mary-nya tuh bakal ikut-ikutan menganalisa TKP. Jadi menurut gue keren gitu loh. Udah gitu endingnya juga mengejutkan, ada cliffhanger atau digantung. Untung gue udah punya yang volume 12-nya, jadi gak terlalu penasaran. Makanya untuk yang volume 11 gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Nah untuk yang volume 12 masih lanjutan dari kasus The Sign of Mary tadi. Gue gak bisa jelasin gimana lanjutannya. Yang pasti di dalam sini tuh ada momen bromance antara Sherlock dan juga Watson gitu. Momen mereka berdua bicara dari hati ke hati, itu gue langsung fangirling, gue tuh langsung udah gitu ada plot twist yang menurut gue pengungkapannya tuh keren gitu kan. Gue gak bisa kasih tahu plot twistnya apa, kamu baca sendiri. Makanya untuk volume 12 ini gue kasih rating 5 bintang. Akhirnya ya setelah 12 volume gue ngikutin judul ini, serial ini, ada juga volume yang gue bisa kasih rating 5 dari 5 bintang. Ada 4 buku, 1 buku digital, jadi 5 buku dan 2 manga yang gue baca sepanjang Desember kemarin. Gimana dengan kamu? Apakah Desember kemarin baca lebih banyak buku karena lagi libur akhir tahun, atau malah bacanya lebih sedikit karena fokus jalan-jalan selama liburan? Bisa share ya di kolom komen bawah. Sementara untuk video wrap up atau review singkat buku-buku bulan-bulan sebelumnya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video ini dan yang ini. See ya!